Selamat pagi anak-anak semua. Wah, sudah pada mandi, sudah pada rapi, udah pada wangi. Berarti semua siap untuk sekolah minggu. Semuanya kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh. Coba semua tangannya ke atas. Semua ada jarinya. Kita akan pakai jarinya untuk berdoa kepada Tuhan. Kita angkat pujian, jari jempol, jari telunjuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 5 jarinya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Oh, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking yang kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 5 jarinya. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh berkumpul, kami akan kembali Tuhan untuk beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan boleh menyertai kami. Biarlah Tuhan pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan seluruh tubuh kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya masih dengan bangkit berdiri. Apakah hari ini ada yang sedang sedih? Sedih karena gak bisa beribadah bersama teman-teman. Kita gak perlu sedih ya, karena kita berkumpul bersama dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi. Hari ini ku rasa bahagia.
Semuanya boleh duduk kembali. Betul, tidak ada yang memisahkan kita, karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus dan menjadi muridnya. Siapa yang mau jadi murid Yesus? Mau berjanji? Yuk kita akan naikkan pujian. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia. Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi muridmu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagimu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kenapa kita harus menurut firman Tuhan? Karena firman Tuhan mengubahkan hati kita, supaya kita hidup terus untuk boleh memuliakan nama Tuhan. Kita angkat pujian, aku berubah, sungguh ku berubah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Sekali lagi. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hatiku. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Yang ku kasihi kini lenyap, yang lebih baik aku dapat. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Semuanya tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa.
Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika sebentar Tuhan, kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan boleh memimpin setiap kami, boleh menyiapkan setiap hati kami, pikiran kami, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga boleh tolong untuk guru-guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, Tuhan boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Tante harap semuanya pasti baik-baik saja ya, dan tetap penuh dengan sukacita. Hari ini Tante ingin mendengar kalian mengucapkan bersemangat. Tante, apa sih harus bilang bersemangat? Karena Tante percaya kalian adalah anak-anak Tuhan yang tetap setia di dalam Tuhan. Dan kalian harus penuh semangat ya. Khususnya saat pagi hari ini kalian boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini Tante akan mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita. Dan kita akan membacanya bersama-sama di dalam Matius 24 ayat 45 sampai 21. Tante tunggu, kita boleh buka Alkitabnya bersama-sama. Matius 24 ayat 45 sampai 51. Oke. Kita akan baca. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu. Ketika tuannya datang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Puji nama Tuhan. Dari bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, diceritakan ada seorang tuan di mana dia ini akan berpergian ke tempat yang jauh. Maka dia memanggil dua hambanya. Ya, dia memanggil dua hambanya. Untuk apa? Untuk menggantikan dia saat dia tidak ada, saat dia berpergian. Ya, kepada dua hambanya ini, tuannya ini bilang, "Hai, sini, dua hambaku yang setia." Dia bilangnya seperti itu ya. "Aku memerintahkan kepada engkau, ya, kalian ini harus mengurus segala milikku dan jangan lupa ya memberi makan hamba-hamba yang lain. Harus tepat waktu." Nah, Tuhan ini memerintahkan kepada dua hambanya ini agar dua hamba ini boleh menjaga hamba-hambanya dan juga menjaga apa yang menjadi milik tuannya. Ya, nah kita akan kasih nama nih ya dua hamba ini. Yang satu kita kasih nama Roy, oke. Yang satunya lagi kita kasih nama Boy, oke. Nah, Roy ini hamba yang pertama ya. Ketika dia mendapat perintah dari tuannya, ya, ketika dia mendapat perintah tuannya, apa yang tadi diperintahkan oleh tuanku kepadaku? Kata Roy, "Oh iya, aku harus menjaga milik tuanku dan juga aku harus memberi makan hamba-hamba yang lain." Maka dengan ketulusan hati, dengan kesetiaannya, dia melakukan apa yang ditugaskan oleh tuannya. Ya, setiap hari dia memperhatikan apa yang menjadi milik tuannya ini, dia jaga dengan baik. Ya, bahkan dia melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Dan dia juga memperhatikan hamba-hamba yang lain. Walaupun mungkin dia juga seorang hamba,
ya, tetapi dia hamba yang dipercaya dan dia memperhatikan hamba-hamba yang lain untuk memberi makan pada tepat waktu. Nah, tapi kita melihat hamba yang satunya lagi, ya, yang tadi namanya Roy, ya, hamba yang baik ini. Nah, yang satu lagi Boy. Si Boy ini apakah melakukan perintahnya dengan baik? Wah, ternyata tidak. Si Boy ini dia berpikir lain. Dia pikir, wah, tuanku udah pergi jauh nih. Ya, dan tidak tahu datangnya juga kapan. Wah, hari ini aku bisa berkuasa nih. Kamu tahu apa yang dilakukan oleh si Boy ini? Si Boy ini ternyata dia mengumpulkan teman-temannya, ya, dia mabuk-mabuk, ya, dia berpesta. Karena dia pikir tuannya nggak tahu kapan datang. Dan bukan itu saja, dia semena-mena terhadap hamba yang lain. Padahal tuannya tadi bilang, kamu harus memberi makan hamba-hamba yang lain tepat waktu. Tapi si Boy ini mungkin merasa, lihat aku hamba yang dipercaya oleh tuanku. Kamu tahu yang dilakukan oleh Boy? Dia bahkan melakukan hal yang tidak baik. Dia memukuli hamba-hambanya yang lain. Sangat berbeda jauh dengan apa yang dilakukan oleh Roy. Suatu ketika tanpa diduga-duga, tuannya ini datang. Yang dilihat pertama adalah si Roy, ya. Dia melihat apa yang dilakukan oleh si Roy ini ternyata menyenangkan hati tuannya. Dia melakukan setiap pekerjaan dengan baik. Apa yang sudah dipercayakan kepada si Roy ini dilakukan dengan baik. Dia menjaga milik-milik tuannya. Mungkin kalau kita lihat aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, mungkin ada seorang hamba yang disuruh bersih-bersih rumah, ya, atau mungkin disuruh mempercayakan barang, aku nitip ya barang ini. Nah, dia menjaganya dengan baik, dia membersihkannya dengan baik. Nah, itulah yang dilihat oleh tuan ini di dalam pribadinya Roy. Dia melihat bahwa Roy ini sosok yang baik. Dia menjaga kepunyaan tuannya. Dan bahkan dia melihat, wah, hamba-hambanya ini diperhatikan, diberi makan dengan baik dan tepat waktu. Maka tuannya ini bilang sama hambanya ini yang bernama Roy, bahwa engkau sudah melakukan apa yang aku tugaskan dengan baik, maka aku akan mengangkat engkau menjadi pengawasku. Wah, keren ya, dari seorang hamba diangkat menjadi seorang pengawas. Pasti seneng dong ya. Nah, saat itu Roy menerima pengangkatan dirinya. Karena dia pun sudah melaksanakan tugas dengan baik. Tetapi ketika tuannya ini melihat satu lagi pekerjaan, yaitu pekerjaan Boy, tuannya ini sangat-sangat kecewa karena ternyata apa yang dilakukan oleh Boy ini sangat mengecewakan tuannya. Dia melihat pekerjaannya tidak beres. Apa yang dipercayakan kepada Boy tidak beres. Bahkan dia melihat hamba-hamba yang dipercayakannya untuk dikasih makan malah dipukulin. Dan dia juga mendengar dari hamba-hamba yang lain bahwa si Boy ini membawa teman-temannya untuk mabuk-mabukan. Tuannya ini sangat-sangat sedih. Ya. Karena apa yang sudah dipercayakan kepada si Boy ternyata tidak baik. Ya. Dan akhirnya Boy ini harus dihukum. Ya, tuannya ini marah, kesal, kecewa, dan pastinya dia memberikan hukuman kepada si Boy. Anak-anakku, semua ini juga sama dengan kehidupan kita sehari-hari, ya. Kamu tahu contoh di dalam kehidupan kalian yang saat ini, ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kalian?
Contohnya, tante akan kasih contoh yang sangat-sangat sederhana. Kalian sekarang ini sedang melakukan PJJ, ya, pembelajaran melalui online. Otomatis guru-guru kalian tidak dapat bisa mengawasi sepenuhnya di dalam pembelajaran. Maka guru kalian ini mempercayakan kepada orang tua kalian untuk mengawasi pembelajaran. Ya, dan ternyata itu pun tidak semulus apa yang kalian pikirkan. Suatu hari mama papa kalian ini ada keperluan, ya, keperluan yang tidak diduga-duga. Mama papa kalian ini harus pergi, ya. Sesudah itu mama papa kalian bilang, "Nak, mama ada keperluan yang mendesak sama papa mau pergi. Nah, karena kamu ini masih ada PJJ, mama berpesan, tolong ya kerjakan tugas kamu dengan baik. Ya, tanpa mama harus melihat. Tolong ya kerjakan." Ingat apa yang dikatakan oleh mama, tolong kerjakan dengan baik. Terus jangan nakal. Dan akhirnya mamanya bilang juga, dan tugas-tugas PJJ kalian ini ketika mama papa pulang harus sudah selesai ya. Nah, kalian dipercayakan untuk mengerjakan PJJ ini sendiri tanpa pengawasan dari mama papa kalian. Ya. Nah, sesudah itu mama papa kalian ini pergi. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian bersorak-sorai? Wah, si mama sama si papa gak ada nih. Aku bebas. Aku bebas. Bener? Atau, aduh, mama papa gak ada. Tanpa ada yang mengawasi aku harus tetap rajin nih. Aku harus memegang apa yang diperintahkan oleh mama papa aku. Mengerjakan PJJ ini dengan baik. Ya. Coba kalau tante kasih pilihan sama kalian. Apa kalian akan mengerjakan tugas ini dengan baik? Wah, mama papa gak ada, aku tetap semangat nih ngerjain PJJ-nya. Pokoknya mama papa begitu datang, ya, begitu datang mama papa harus udah beres. Tapi satu sisi, aduh, mumpung gak ada mama papa nih, kapan lagi nih main game? Gampang lah, nanti ngerjainnya. Ayo, apa yang menjadi pilihan kalian? Satu, kalau kalian melakukan PJJ ini dengan baik, apa yang diperintahkan oleh mama papa kalian, ketika mama papa kalian pulang, mama papa lihat, wow, keren, anakku mengerjakan tugas dengan baik, walaupun tanpa pengawasan dari mama papa. Kamu tahu apa mama kamu yang akan dilakukan oleh mama papa kamu? Pasti mama papa kamu langsung berdiskusi. "Pak, anak kita ini keren ya. Tanpa harus kita awasi, ternyata anak kita ini benar-benar taat, setia, melakukan apa yang diperintahkan oleh kita. Bagaimana kalau kita kasih hadiah nih?" Wah, langsung mama papa kalian ini memberikan hadiah karena kamu sudah melakukan tugas dengan baik. Tapi di sisi lain, coba kalau kalian lalai apa yang ditugaskan oleh mama papa kalian tadi, kalian kesampingkan dan kalian lebih mendahulukan main game atau bersantai mumpung tidak ada mama papa. Aku mau santai dulu. Biasanya mama papa, "Ayo cepetan nih, kerjain. Udah jam berapa ini?" Padahal guru kalian bilang batas pengumpulannya jam 3 sore. Tapi kadang mama papa kalian mungkin enggak. Hari ini bisa dikerjakan, kerjakan. Nah, ketika mama papa enggak ada, kalian berpikir, masih jam 3, santai-santai. Sekarang masih jam 12, 3 jam lagi. Dan mama papa juga enggak tahu nih, ya, pulangnya jam berapa. Tahu-tahu mama papa kalian datang,
dan didapati kalian belum mengerjakan tugas dengan baik, mama papa kalian juga kecewa, marah, kesal, pasti. Dan bukan cukup di situ saja, mama papa kalian pasti bilang, kamu tidak taat, kamu tidak setia, kamu akan mendapatkan hukuman. Kalian mau mendapatkan hukuman? Pasti tidak. Tante yakin. Tante, siapa sih yang mau dapat hukuman? Tidak ada satu orang pun yang menginginkan hukuman. Karena itu, kalian harus belajar dengan perkara yang kecil. Tante bilang, PJJ ini perkara yang kecil loh. Wah, tante mah bisa bilang gitu. Benar. Tante bilang, kenapa ini perkara yang kecil? Karena tugas kamu ini adalah seorang pelajar. Seorang pelajar tugasnya belajar. Kalian gak harus memikirkan kebutuhan rumah tangga. Kalian gak harus memikirkan apa yang kamu makan. Kalian gak harus memikirkan mencari nafkah. Itu pekerjaan yang berat buat orang tua kalian. Pekerjaan kalian sangatlah kecil kalau kalian mau mengerjakannya dengan setia, dengan baik. Saat ini tugas kamu adalah seorang pelajar, maka lakukanlah kegiatanmu di dalam pembelajaran dengan baik. Ya, sekarang apa yang mau menjadi pilihan kamu? Apakah kamu mau seperti cerita yang tadi, hamba yang jahat atau hamba yang setia? Dalam aplikasi kehidupan kalian sehari-hari, apakah kamu mau melakukan tugas dengan baik? Apakah tidak? Kalian yang bisa menentukan. Ketika kalian melakukan hal yang baik, pasti kalian akan mendapatkan sesuatu yang lebih istimewa. Mendapatkan kasih sayang ya yang lebih lagi. Bahkan tadi tante dalam cerita bisa saja ada mama papahnya yang memberikan hadiah karena melihat anaknya begitu taat, anaknya begitu baik, anaknya begitu setia dengan perkara yang kecil. Saat ini kalian juga tugasnya bukan dari sekolah aja ya. Kadang ada tugas dari mama papa kalian. Mungkin yang sederhana. Misalnya, tolong ya sapuin. Mungkin kalau kelas 3 ke atas sudah mulai belajar membantu mama menyapu. Dan mulai berpikir, oh ya, menyapu yang baik itu seperti apa? Mama papa kalian pasti menilai, oh ternyata anakku mulai menyapu, dia pintar. Sesudah menyapu dengan baik, pasti mama papa kamu akan memberikan tugas yang lain lagi. Makanya ketika kita dipercayakan dengan hal yang kecil, kerjakan dengan baik, maka kalian akan dipercayakan lagi hal yang lebih besar lagi. Tetapi kalau misalnya kalian tidak setia, tidak menjalankan pekerjaan yang kecil dengan baik, bagaimana mau dipercayakan pekerjaan yang besar? Ya, sebab dari itu kalian harus belajar dari sekarang, ya, yaitu setia melakukan hal-hal yang kecil. Apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, lakukan dengan baik. Apa yang diperintahkan oleh gurumu, lakukan dengan baik. Atau ada tugas dari sekolah minggu, lakukan dengan baik. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita boleh menjadi hamba yang setia. Dan dimulai dari hal-hal yang kecil. Ya, seperti di akhir pengumuman suka ada tante-tante ya atau om kalian yang bilang di akhir pengumuman itu baca Alkitab. Apakah sudah kamu lakukan perkara yang kecil? Kalau belum, tante percaya sesudah mendengarkan firman Tuhan ini, kalian mau belajar melakukan hal-hal yang kecil sehingga
kalian dapat dipercayakan hal-hal yang besar. Tante teringat akan satu lagu ya, yang waktu pas dulu tante masih kecil nih ya. Lagu ini seperti ini ya. Setia-setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Pujian ini sangat indah ya, mengajarkan kita agar kita setia dengan hal-hal yang kecil. Seperti Tuhan Yesus begitu setia, kita pun harus bahkan mau belajar dengan hal-hal yang kecil. Mulai dari keluarga kalian, apa yang diinginkan mamah papa, apa yang diperintahkan mamah papa, lakukan dengan setia, lakukan dengan ketaatan. Puji nama Tuhan. Ayat hafalan kita saat minggu ini yaitu dari Lukas 16 ayat 10a. Ya. Sekali lagi Lukas 16 ayat 10a. Kita akan baca, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita ulangi sekali lagi, Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, di mana pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman Tuhan ini Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh belajar agar setiap anak-anak-Mu belajar dari hal-hal yang kecil, setia dari hal-hal yang kecil, sehingga Engkau boleh mempercayakan kepada setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, perkara-perkara yang lebih besar. Tuhan, kami mau Tuhan, dan kami juga yakin setiap anak-anak-Mu saat ini Tuhan, mau belajar. Kalaupun di antara kami saat ini masih Tuhan, yang belum setia untuk mengikut Engkau, biarlah Tuhan, boleh firman Tuhan ini mengingatkan setiap anak-anak agar mempunyai semangat, agar mempunyai sukacita untuk setia mengikut Engkau. Terutama Tuhan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jika sebentar firman-Mu akan terhenti Tuhan, tapi kami yakin dan percaya berkat yang kami terima Tuhan besar adanya. Terima kasih Yesus. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, aktivitas minggu ini Tante akan memberikan aktivitas kepada kalian ya. Aktivitasnya Tante ingin kalian membuat boleh berbentuk hati, boleh berbentuk bunga, ataupun berbentuk apa. Ya, di situ dicatat, aku ingin setia dalam hal titik-titik. Aku ingin setia dalam hal titik-titik. Kalian misalnya sebutin membaca Alkitab, berdoa, ataupun apa, bebas ya. Kreativitas kalian Tante tunggu ya. Dan boleh difotokan ya, difotokannya 2 kali. Aktivitasnya saja dan juga aktivitas bersama kamu difoto. Oke? Puji nama Tuhan. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Kamu sudah berjanji untuk setia kepada Tuhan. Hayo, setia enggak kamu baca Alkitabnya? Jangan malas ya untuk baca Alkitab. Berikut pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Udah baca Alkitab? Langsung berdoa supaya
firman Tuhan tertanam dalam hati dan kita dapat melakukannya. Ada yang sudah bisa berdoa? Yang belum bisa berdoa sendiri gimana? Nah, kita akan bersama-sama belajar pujian ini. Ajarku berdoa. Banyak yang bisa kita doakan. Doakan mama papa, doakan teman-teman, dan doakan juga negara kita supaya tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak terus jaga kesehatan ya. Kalau keluar rumah pakai maskernya. Jangan lupa itu. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.